Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Adila Anwar dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester hadis ahkam yang diampu oleh Ustaz Sofyan Mukhlisin. Adapun hadis yang akan saya bawakan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la tabi' ma laisa indak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, yang artinya yaitu janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tidak boleh menjual sesuatu barang yang belum engkau miliki. Jadi penjual itu belum punya hak sepenuhnya atas barang yang dijual. Jadi dia belum benar-benar memiliki barang tersebut. Adapun contoh seperti yang tadi ada dalam hadis, yaitu menjual barang yang belum engkau miliki. Seperti contohnya yaitu adanya transaksi jual beli. Misal penjual itu mempromosikan, saya akan menjual handphone iPhone 14 Pro Max itu dengan kualitas yang bagus dan kondisi baru. Akan tetapi si penjual tersebut itu belum mempunyai barangnya, belum mempunyai handphonenya itu gitu. Tapi dia udah mempromosikan untuk menjualnya, dan misal ada yang beli, baru nanti dia baru mau ambil ke toko tersebut. Nah, itu menurut dalam hadis yang tadi disebutkan itu tidak sah, karena barang tersebut termasuk barang yang belum dimiliki gitu. Jadi dia menjual tapi dia belum ada barangnya gitu. Jadi itu termasuk ke dalam barang-barang yang ghoribi, itu barang-barang yang belum jelas adanya, belum jelas bentuknya, belum jelas dan belum jelas yang lain-lainnya. Dia hanya melihat di internet lalu mempromosikannya untuk menjualnya, akan tetapi barangnya belum dimiliki. Menurut hadis la tabi' ma laisa indak itu tidak sah. Adapun hadis ini tidak berlaku jika memasuki dua kategori ini. Yang pertama yaitu salam, dan yang kedua yaitu istisna. Adapun penjelasan yang pertama yaitu salam. Nah, salam ini berarti yaitu jual beli yang memasuki kategori pre-order, seperti pemesanan dalam online. Itu diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan syarat kita sudah mengetahui benar-benar penjual tersebut itu jujur, penjual tersebut itu amanah. Jadi kita diperbolehkan dengan syarat juga kita harus membayarnya di awal, dan waktu pengiriman, waktu sampai di kita, pokoknya semuanya itu harus dengan kejelasan. Itu diperbolehkan oleh Nabi. Nah, adapun yang kedua yaitu istisna. Adapun istisna ini adalah jual beli yang keadaannya itu barangnya itu sedang dalam produksi. Misal kita membeli baju, akan tetapi bajunya itu dalam keadaan masih dijahit, itu boleh. Terus misalkan kita membeli rumah atau kita akan membangun rumah, namun kan rumahnya itu belum jadi misalkan, tapi kita sudah tahu nih bentuk rumahnya gitu. Dan yang tadi juga misalkan kita akan membeli baju, namun baju itu sedang dijahit, tapi kita sudah tahu baju itu sedang dalam produksi, itu diperbolehkan. Akan tetapi juga ini tuh harus didasarkan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Tuh, kembali lagi, penjualnya itu harus benar-benar yang jujur, dan begitu pun pembelinya juga harus benar-benar yang jujur. Takutnya kita sudah pesan ke penjual tersebut mau beli baju gitu, tetapi misalnya si penjualnya itu udah menjahit baju tersebut, terus pembelinya tiba-tiba menghilang gitu, tidak diperbolehkan ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar saling jujur antara penjual dan pembeli gitu. Dan itu diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW dua kategori tadi. Jadi hadis ini itu tidak berlaku untuk dua kategori ini. Kesimpulan dari apa yang saya sudah sampaikan yaitu penjual tidak boleh menjual barang yang belum ia miliki, yang belum ia kuasai, yang belum ia ketahui. Kenapa? Karena untuk mencegah adanya gharar dan untuk mencegah penipuan.
seperti hadis tadi, yaitu la tabi malaysa indak. Dan adapun hadis ini tidak berlaku jika memasuki dua akad